Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film Jurassic World Camp Cretaceous Season 5 Part 11. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Para campers berencana untuk mengumpulkan para dinosaurus dalam suatu tempat. Mereka lalu membagi tugas. Ben dan Yasmina akan menggiring beberapa dinosaurus sahabat mereka. Sementara Darius, Brooklyn, dan Sammy akan menyumbat aliran air untuk membuat watering hole. Namun, karena Big E.T. dan Little E.T. lagi bermain di sekitar tempat itu, Darius dan Brooklyn akan memancing mereka ke tempat lain dan menyerahkan tugas menyumbat aliran air kepada Sammy. Darius dan Brooklyn yang dikejar para T-Rex lalu bersembunyi di sebuah pohon besar. Tetapi T-Rex yang mengetahuinya malah membuat Darius dan Brooklyn terjebak di atas pohon itu. Kembali ke Sammy yang sedang berusaha menyumbat aliran air. Dengan bersusah payah, dia akhirnya berhasil menjatuhkan sebuah pohon besar dan naik ke atas tebing. Setelah itu, Sammy masuk ke dalam terowongan untuk mencari pengendali aliran air. Ketika dia berhasil menemukan pipa pengendali air, tiba-tiba sebuah Brad X muncul dan memergokinya. Untungnya, Sammy berhasil selamat dan keluar dari terowongan itu. Namun begitu keluar, dia langsung disambut oleh Pteranodon yang mengejarnya. Hingga akhirnya, Sammy pun melompat ke dalam watering hole yang baru aja dia buat. Balik lagi ke Darius dan Brooklyn. Dengan memanfaatkan beberapa Pteranodon yang kebetulan lewat, mereka berhasil kabur dari tempat itu. Sementara itu, Ben dan Yasmina yang sedang menggiring firecracker tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan beberapa Dilophosaurus yang mengejar mereka. Untungnya, mereka berhasil selamat dari kejaran para Dilophosaurus. Kemudian, Ben dan Yasmina berhasil menemukan beberapa dinosaurus lainnya, yaitu Pierce, Angel, dan Rebel. Mereka lalu membawanya ke watering hole. Singkat cerita, mereka semua berkumpul kembali di watering hole. Big E.T. dan Little E.T. yang juga kembali ke tempat itu lalu ikut minum bersama para dinosaurus lainnya. Para campers pun refreshing sejenak dengan nyebur ke dalam kolam renang itu. Di Isla Nublar, Dodson berkata pada Pak Kon kalau dia juga membutuhkan beberapa sampel DNA dinosaurus yang ada di pulau itu. Setelah Pak Kon menyetujuinya, Dodson pun meninggalkan pulau itu dengan menggunakan pesawat capung. Para dinosaurus yang berhasil ditangkap lalu dimasukkan ke dalam kontainer dan akan dibawa menggunakan kapal laut. Pak Kon lalu menyuruh Kenji mencari koneksi Ethernet agar dia bisa melihat situasi di Gria Tawang miliknya. Ketika si Kenji mau ke dalam kapal, dia mendengar suara dinosaurus di dalam kontainer yang sepertinya dia kenal. Sementara itu, Bran, Dave, dan Roxy sampai di perkemahan di mana dulu Darius dan kawan-kawan bertemu dengan Mitch dan Tiff. Sementara itu, Dr. May dan Hawks yang sedang mengambil sampel DNA dinosaurus tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Ceratosaurus. Untungnya, Hawks berhasil selamat setelah si Ceratosaurus divaksin 2 kali. Di dalam kapal, Kenji menemukan sebuah kunci kontainer dari jas ayahnya dan dia pun mengambilnya diam-diam.
Setelah itu, si Kenji membuka pintu kontainer yang dia curigai dan ternyata di dalamnya ada si Bumpy yang sudah dikendalikan oleh chip. Pak Kon yang berhasil mendapatkan koneksi ke Gria Tawang akhirnya mengetahui kalau para campers telah melarikan diri. Pak Kon yang marah lalu memerintahkan Hawks untuk menyiapkan kapal dan segera kembali ke pulau miliknya. Namun, ketika mereka akan berangkat, Hawks memberitahu Pak Kon kalau Dr. Mai telah kabur. Pak Kon pun menyuruh anak buahnya dan Kenji untuk segera mencari Dr. Mai. Di dalam hutan, Kenji menemukan Dr. Mai yang sedang mengintip para Saurolopus. Dr. Mai berkata kalau dia nggak mau kembali lagi ke Pulau Mantah-Kop. Tiba-tiba, seekor Baryonyx muncul dan akan memangsa para Saurolopus itu. Namun untungnya, para Saurolopus itu berhasil menghindar. Setelah Baryonyx pergi, ternyata muncul seekor para Saurolopus tua yang berhasil disembunyikan oleh kawanan para Saurolopus. Melihat itu, Dr. Mai pun merasa senang. Kemudian, Kenji memberikan senapan biusnya kepada Dr. Mai dan dia berusaha menghalangi Hawks yang sedang mencari Dr. Mai. Kemudian, Kenji kembali kepada ayahnya dan berusaha meyakinkannya untuk segera kembali ke Pulau Mantah-Kop. Akhirnya, Pak Kon pun setuju dan mereka segera berangkat. Kembali ke Brand, Dave dan Roxy yang sedang membuat api unggun. Tiba-tiba seseorang menghampiri mereka yang ternyata adalah Dr. Mai. Sementara itu di Pulau Mantah-Kop, para campers dikejutkan dengan inti energi geotermal yang mengalami malfungsi. Mereka pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam terowongan dan mencoba memperbaikinya. Sesampainya di mesin daya utama, mereka mengetahui bahwa alur bornya nggak pas yang menyebabkan seluruh intinya kepanasan. Tiba-tiba mereka kembali diserang oleh Notosaurus. Untungnya si Notosaurus pingsan karena mencium gas beracun dari mesin itu. Karena kasihan, mereka pun membawa si Notosaurus yang pingsan ke tempat yang aman. Darius dan Brooklyn lalu berencana untuk menghentikan kebocoran gas. Sementara Yasmina, Semi, dan Ben akan membawa si Notosaurus ke bioma rawa. Ketika mereka sedang menaiki lift, tiba-tiba si Notosaurus terbangun dan menyerang mereka. Namun untungnya mereka berhasil selamat. Kembali ke Darius dan Brooklyn. Ketika mereka sedang berusaha memperbaiki mesin daya utama, Darius baru menyadari kalau si Brooklyn ternyata nggak kuat dan pingsan. Dengan sekuat tenaga, Darius menyeret-nyeret si Brooklyn dan berhasil menyelamatkannya. Dari atas tebing, mereka melihat rombongan Kenji telah kembali dengan membawa beberapa dinosaurus karnivora. Mereka juga melihat Bumpy yang ada di antara salah satu dinosaurus tersebut. Pak Kon lalu menyuruh si kembar untuk membawa para dinosaurus ke dalam bioma hutan dan menjaganya. Ben yang mengetahuinya lalu segera berlari untuk menyelamatkannya, disusul oleh teman-temannya yang berusaha mencegah si Ben agar tidak bertindak gegabah. Pak Kon yang mengetahui kalau semua chipnya hilang lalu menyuruh Hawks untuk mencari flash disk yang berisi data cadangan yang berada di salah satu rahang Red X. Mereka lalu berencana mencari flash disk tersebut sebelum keduluan anak buah Pak Kon, sementara si Ben akan mencari Bumpy.
Di kantornya, Pak Kon tambah kesal setelah tahu kalau password komputernya telah diganti. Kembali ke Ben yang melihat si kembar sedang asik memainkan Toro dan juga Bumpy. Tiba-tiba si Kenji muncul yang membuat Ben sangat marah padanya. Kenji berusaha meminta maaf dan berjanji akan membantu Ben untuk mendapatkan si Bumpy kembali. Kenji lalu memancing si kembar untuk menjauh dari tempat itu agar si Ben bisa membawa Bumpy pergi. Ben berusaha menyadarkan si Bumpy dengan berbagai cara, namun si Bumpy tak bergerak sedikit pun dan hanya bisa menatap si Ben. Tak lama kemudian, Kenji kembali dan menyuruh Ben menggunakan alat pengendali untuk membawa si Bumpy pergi. Tetapi Ben menolaknya, karena dia nggak mau memperlakukan sahabatnya seperti itu. Tiba-tiba mereka ketahuan oleh si kembar yang langsung memerintahkan si Bumpy untuk menyerang Kenji dan Ben. Kenji berusaha melawan, tetapi dia tak berdaya menghadapi si kembar. Ketika Ben hampir tewas digeprek palu Thor, tiba-tiba Bumpy berhenti menyerang. Dia terlihat berusaha melawan pengaruh chip di dalam tubuhnya. Kemudian, Kenji berhasil menjatuhkan dan menghancurkan remote control yang membuat Bumpy tersadar sepenuhnya. Ben lalu menunggangi si Bumpy dan mengusir si kembar dari tempat itu. Ben terlihat sudah memaafkan si Kenji dan mengajaknya pergi untuk menemui yang lainnya. Sementara itu, Darius dan kawan-kawan yang sedang mencari flash disk mengetahui kalau mereka sedang diikuti oleh Hawks. Mereka pun memancing Hawks dan membawanya ke tempat Spinosaurus. Brooklyn yang berhasil menemukan flash disknya tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Spinosaurus yang ternyata telah dikendalikan oleh Hawks. Mereka pun segera berlari menghindari kejaran Spinosaurus. Para campers berhasil masuk ke dalam pintu rahasia, sementara Hawks berhasil mendapatkan flash disk yang dijatuhkan si Brooklyn. Darius dan Brooklyn lalu merusak pintu bioma agar Hawks dan Spinosaurus tak bisa mengejar mereka. Meskipun sudah mendapatkan flash disknya, tetapi Pak Kon tak bisa mengakses komputer karena passwordnya telah diganti. Pak Kon lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap para campers. Ketika para campers keluar dari pintu bioma, Ben datang bersama dengan Bumpy dan juga si Kenji. Ben lalu berusaha menjelaskan bahwa si Kenji telah membantunya menyelamatkan si Bumpy dan juga dia telah menyadari dan menyesali kesalahannya. Dia minta teman-temannya untuk memaafkannya. Akhirnya, Brooklyn, Yasmina, dan Semi mau memaafkannya. Namun Darius terlihat masih belum bisa memaafkan si Kenji. Tiba-tiba, Pak Kon dan anak buahnya menemukan para campers dengan menggunakan si Toro. Mengetahui itu, para campers pun segera berlari menyelamatkan diri. Ben, Brooklyn, dan Bumpy akan berusaha mengulur waktu. Sementara yang lainnya akan memindahkan para dinosaurus ke tempat yang aman. Namun, para dinosaurus kelihatannya susah dikasih taunya. Akhirnya, Darius dan yang lain memutuskan untuk berperang bersama para dinosaurusnya. Pak Kon meminta para campers untuk memberikan password komputernya. Setelah itu, dia berjanji akan pergi.
Tetapi para campers menolaknya sehingga peperangan pun tak terhindarkan. Sementara itu, Sammy yang membawa firecracker ke dalam goa lalu dihadang oleh Pak Kon yang berusaha membujuknya untuk memberikan passwordnya. Namun, dengan berani Sammy menolak dan menghajar Pak Kon. Kembali ke peperangan, satu persatu alat pengendali dinosaurus berhasil dihancurkan oleh para campers. Setelah itu, Kenji meminta maaf kepada Darius dengan tulus dan berjanji tak akan meninggalkannya lagi. Akhirnya, Darius pun mau memaafkan si Kenji. Lalu tiba-tiba, para dinosaurus kembali dikendalikan oleh Pak Kon yang menggunakan alat pengendali cadangan. Pak Kon lalu memerintahkan para dinosaurusnya untuk menyerang Little E.T. Mengetahui anaknya dikeroyok, Big E.T. pun marah dan dia bertarung melawan Spinosaurus. Namun naas, Big E.T. tak berdaya melawan Spino dan akhirnya dia pun tumbang. Para campers yang masih dikejar-kejar para dinosaurus lalu berpencar menuju ke kapal. Darius, Kenji, dan Brooklyn melewati terowongan, sementara Yasmina, Sammy, dan Ben masuk ke dalam gudang Brad X. Di dalam terowongan, mereka dikejar-kejar oleh seekor pteranodon yang membuat si Brooklyn hampir terjatuh. Untungnya, dia berhasil diselamatkan oleh si Kenji. Di dalam gudang, mereka dikejar-kejar oleh 2 ekor raptor yang membuat seorang anak buah Pak Kon tewas. Sementara itu di tengah jalan, Darius terpisah dengan si Kenji. Darius lalu bertemu dengan Pak Kon dan Hawks yang mengendalikan Spinosaurus. Karena Darius nggak mau memberikan passwordnya, Pak Kon memerintahkan Hawks untuk membunuh Darius dengan menggunakan Spinosaurus. Tiba-tiba Kenji datang dan mencegah ayahnya untuk membunuh Darius. Demi menyelamatkan Darius, Kenji terpaksa memberitahu passwordnya kepada ayahnya. Namun setelah mendapatkan passwordnya, Pak Kon malah tetap akan membunuh Darius. Ketika Darius dalam bahaya, tiba-tiba Big E.T. yang ternyata masih hidup datang dan menyelamatkan Darius. Sementara Hawks akhirnya tewas di mangsa Little E.T. Kemudian, kedua T-Rex menyerang Spinosaurus yang membuat Spinosaurus menyerah dan kabur. Tiba-tiba terdengar alarm peringatan bahwa sistem inti geotermal mengalami kelebihan beban dan mereka harus segera meninggalkan pulau itu. Pak Kon lalu segera berlari menuju ke pesawatnya dan mengajak Kenji untuk ikut bersamanya. Tetapi kali ini, Kenji dengan tegas menolaknya dan lebih memilih untuk bersama keluarga sebenarnya alias teman-temannya. Akhirnya, Pak Kon pun pergi sendirian meninggalkan Kenji dan para campers. Dan rupanya, alarm peringatan itu adalah rencana para campers yang ingin mengusir Pak Kon dari pulau itu. Setelah itu, Brooklyn berhasil memperbaiki sistem daya utama di pulau itu. Sedangkan yang lainnya membawa para dinosaurus ke habitatnya masing-masing.
Sementara si Kenji menghancurkan remote pengendali dan membiarkan si Toro hidup bebas. Ketika para campers baru merasakan ketenangan dan kedamaian, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah kapal yang datang ke tempat itu. Ternyata itu adalah Dave, Roxy, Brand, dan juga Dr. May yang datang untuk menyelamatkan para campers. Darius dan Brand pun sangat terharu karena setelah sekian lama mereka akhirnya bisa bertemu kembali. Singkat cerita, para campers akhirnya benar-benar bisa pulang kembali dan bertemu dengan keluarga mereka. As strange as it may seem, so much more to learn. The truth is, the day, all of us. Di akhir film, terlihat para campers yang sudah tumbuh dewasa dan mereka masih tetap menjalin hubungan dengan akrab layaknya keluarga besar Camp Cretaceous. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Jurassic World Camp Cretaceous Season 5 Part 11 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.